Halo, selamat malam. Thank you sudah ikut menunggu ya sampai jam 7 sekarang, pas jam 7. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Bos Arnold. Ini udah akhir minggu ini, hari Jumat. Sudah di hari Jumat. Dan seperti biasa hari Jumat kita ada live trade jam 7. Jadi seperti biasa ya, kita akan sharing-sharing lagi malam hari ini. Halo Bose, malam Bose. Halo, halo. Halo Bos Anton. Gimana kabarnya? Baik. Selalu baik ya. Kita harus berjumpa selalu dalam kondisi baik ya. Harapan saya seperti itu. Amin, Amin amin. ya, amin. Oke, jadi kalau dari saya mungkin info dulu ya. Malam hari ini yang nemenin online mungkin ada saya sama Bro Niko yang lama tidak terlihat itu. Karena sekarang Bos Niko mulai fokus ke EA lagi ya. Fokus backtest sama fokus ngeriset setup yang udah ada itu. Dan malam hari ini kebetulan Bos Santo juga lagi di luar, jadi berhalangan hadir. Nah nanti untuk sharingnya malam hari ini saya yang nemenin gitu. Sebelum ke market, ada yang mau sharing-sharing dulu nggak? Mau tanya jawab atau mau sharing peluang hari ini juga nggak masalah ya. Sambil tunggu teman-teman yang lainnya biar pada join dulu. Sambil saya info lagi nih. Nah, oke, sudah diinfo ya. Yuk ikutan live trade. Gimana nih, dari teman-teman ada yang mau sharing nggak? Kalau enggak, kita langsung ke market aja ya. Oke ya. Atau Bos Iko mau sharing analisa? Belum ada. Belum ada. Oke, nggak masalah, belum ada katanya. Karena malam hari ini, hari Jumat, marketnya juga cukup tenang. Belum ada sharing ya, nggak masalah. Oke, kalau belum ada, saya sambil sharing, kita sambil lihat market ya. Kita sambil lihat market aja. Oke. Nah, kalau dari teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin malam hari ini saya akan bahas. Nah, kemarin-kemarin yang udah nunggu-nunggu soal teknik pivot point ya. Malam hari ini saya akan bahas soal pivot point. Bos Ade, Bos Ade. Halo, gimana? Ini sharingnya hanya untuk yang trading biasa atau termasuk EA juga? Hari ini hari Jumat ya, jadi untuk sharingnya ini untuk member grup Pro dan VIP Jumat ya, untuk hari Jumat. Oh gitu. Iya. Oke. Yes. Kalau Jadi, boleh, Jumat, mungkin cuman ini aja sharing satu hal. Jadi intinya kalau dari saya sih
penting untuk kita semua di sini ya, terutama teman-teman yang masih belajar juga untuk bikin semacam before after seperti yang diajarkan oleh tim NS. Jadi ketika kita belajar analisa ada baiknya membuat seperti itu. Karena ya kalau boleh ini saya mau nge-share mungkin lewat apa ya? Lewat chat aja kali ya. Mau nge-share apa nih? Mau share screen juga nggak masalah kalau mau sharing. Oh gitu. Ya satu hal aja sih bos ya. Mungkin kalau Mau sharing? diperbolehkan. Iya kalau diperbolehkan. Oh, bentar. Boleh. Oke, saya izin ini ya, izin membagikan halaman ini. Tapi belum bisa nih bos ya? Boleh. Oh udah mulai bisa nih, Boleh. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar juga ya, jadi misalnya kita di sini bisa membuat semacam apa ya, semacam jurnal yang mungkin pernah waktu itu dibahas juga sama tim NS. Bos Adi juga kalau nggak salah yang ngajarin bikin jurnal. Nah, misalnya saya bikin di bulan Juli, memang nggak banyak ya karena keterbatasan waktu dan kesempatan ya silahkan diatur, tapi ada baiknya kita membuat semacam jurnal seperti ini. Nah ini bebas apakah mau langsung pakai MetaTrader yang versi aplikasi seperti ini atau mau menggunakan TradingView, menurut saya sih nggak masalah karena poinnya adalah kita belajar mengasah keterampilan kita dalam menganalisa sesuatu. Ini contoh misalnya di GBP USD, ini saya analisa tanggal 10 Juli 2023, yang mana kalau kita lihat ke pergerakan terupdate sekarang di GBP USD atau pound sterling di time frame daily ya, ini memang benar sempat ke atas dan setelah dia break resisten trendline dia kembali turun dan menembus lagi yang semula resisten become support, ditembus menjadi support become resisten kembali. Nah ini dari tanggal 10 menuju ke sekarang tanggal 21 itu. Kemudian sama juga halnya dengan emas misalnya, ini tanggal 10 udah saya kasih kode ya, tanggal ini analisa yang sebelumnya di time frame weekly, kemudian saya turunkan ke time frame daily. Ini kalau bisa dilihat di bagian atas ini pergerakannya juga seperti ini. Saya menganalisa di area yang kuning ini dia ada potensi untuk naik meskipun sempat false break, dan kalau kita cek di pergerakan terupdate di time frame yang sama ya, dia persis benar mengenai garis ini, garis oranye di 1986,46. Kalau kita lihat di sini kelihatan nggak nih harganya? Nah sama ya, 1986,46, artinya saya nggak merubah apapun dan ternyata setelah menyentuh titik ini dia memantul turun kembali. Dan kalau kita cek di time frame H4 sekarang ya dia nyentuh area 0,618 yang mana bisa jadi dia akan sebatas koreksi lanjut naik, atau kalau ini ditembus ya mungkin dia akan turun ke area 1618 atau kembali ke zona oranye. Ya cuman poin saya sharing ini sebenarnya salah satu manfaatkan yang saya dapetin dari Bos Ade dan juga Bos Narko sama teman-teman NS ya, karena udah ngajarin bikin jurnal seperti ini, yang mana tentu ini sungguh sangat membantu sebetulnya. Mungkin begitu aja Bos Ade yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga memotivasi teman-teman yang lain juga untuk tetap semangat ya belajar analisa dari apa yang sudah diajarkan oleh tim NS. Oh iya, ini saya juga lebih ke chartis ya sebenarnya, bukan ke teknik yang kayak H4 atau M30, tapi lebih ke chartis, makanya banyak histori coret-coret seperti ini. Ya ini sesuai apa yang diajarkan aja oleh Bos Ade, dikombinasikan dengan Fibo dan lain sebagainya. Begitu aja Bos Ade, terima kasih untuk kesempatannya Bos Ade. Oke, thank you banget. Saya juga terima kasih juga ke Bos Anton ya sudah mau sharing dan berbagi. Nah itu dia soal jurnal ya, jurnal atau before after analisa yang kita bisa buat sebenarnya, yang mana itu sangat membantu ya, sangat membantu kita dalam melihat seberapa bagus analisa yang kita lakukan. Ya, itu untuk latihan juga itu penting banget. Jadi teman-teman yang misalkan baru tahap belajar analisa, silahkan dicoba buat jurnal before after analisanya seperti apa, dibuat puluhan atau ratusan sampel. Dari situ nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi ya dari cara analisa, dari trading plan yang dibuat itu salahnya di bagian mana, yang sudah benar di bagian mana, perlu perbaikan di bagian mana, itu nanti kelihatan gitu.
Itu bagus banget sharingnya ya. Itu salah satu contoh teman kita yang sudah menerapkan membuat jurnal. Ya, karena banyak yang tahu soal jurnal ya, banyak yang tahu, sering kita bahas juga, tapi sedikit yang menerapkan. Nah, itu poinnya. Poinnya sedikit yang mau menerapkan. Oke, thank you ya sharingnya. Kita balik lagi ke market. Oke, atau ada yang mau di-sharingkan lagi nih? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ke market ya. Oke ya. Oke, ini udah ada yang request juga. Oke, siap. Nah, malam hari ini seperti yang tadi sempat saya singgung, jadi malam hari ini saya mau sharing salah satu teknik analisa yang bisa teman-teman pakai untuk mencari peluang. Nah, sebenarnya kita risetnya di beberapa pair, ya, di beberapa pair. Cuman hasilnya yang paling bagus itu ada di pair gold, ya, ada di instrumen trading gold. Jadi hari ini silakan kalau yang mau request dulu. Kita akan bahas mungkin 1-3 pair ya, sebelum nanti kita bahas soal teknik pivot point, yang mana kemarin banyak banget yang pingin di review teknik pivot point itu seperti apa gitu. Oke. Ada lagi yang mau request NZD USD, USD JPY, ada 2. Boleh satu lagi biar malam hari ini kita bisa maksimalkan waktu juga. Oke, kita bahas NZD USD dulu ya. NZD USD. Ini sebenarnya kalau kita lihat di daily ya, kita lihat di daily, harga masih tertahan di area strong resisten di sini. Ya, kelihatan di sini ada strong resisten dan sempat membentuk high yang baru. Ini menjadi area resisten yang cukup kuat ya. Kita bisa lihat di situ. Terus kalau kita lihat trennya, kita cari support dan resisten, kita lihat trennya juga. Kalau dari tren sih sebenarnya 2 bulan terakhir ini masih uptrend. Masih bisa kita katakan harga ini bergerak dalam kondisi uptrend. Nggak sampai ya 2 bulan terakhir, mungkin 1,5 bulan lah, 1,5 bulan. Bulan ini sama bulan lalu itu bisa kita lihat trennya uptrend. Karena harga bergerak naik seperti ini. Cuman kalau kita perhatikan dengan range waktu yang lebih besar lagi, lebih panjang lagi ya, range waktu analisanya. Nah, harga ini cenderung bergerak sideways. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini NZD USD itu cenderung bergerak sideways. Naik turunnya di sini sempat dia downtrend bentar, ini malah ganti uptrend lagi, terus ini turun. Ya, jadi secara garis besar ini trennya masih cenderung sideways. Cuman tren lebih pendeknya lagi ya, tren terkininya ini masih cenderung naik. Dan kalau kita mau fokus di tren yang lebih kecil lagi untuk cari peluang harian, ya, kalau lihat di daily nih, kalau lihat di daily dulu deh. Kita lihat di daily, kita coba ukur Fibonacci ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya ngukur Fibonacci itu dari sini ke sini. Ya, dari titik bawah ini ke atas ini untuk mencari level koreksi harga. Yang mana sekarang ini harga ini berada di area 61.8 dari Fibonacci. Ini bisa jadi target koreksi harga sebelum harga ini kembali naik lagi.
kalau memang masih kuat uptrend, harusnya di area-area saat ini nih, ya kemungkinan besar akan ada kenaikan lagi. Kalau memang ini masih kuat uptrend. Nah, kalau ini ditembus, ya kalau ini ditembus, bisa jadi nih, ya ibaratnya plan B-nya. Kalau ini ditembus, bisa jadi harga ini masih akan lanjut turun dulu, dia mengejar support trendline-nya yang sudah terbentuk 1,5 bulan terakhir sebelum harga lanjut naik lagi. Kenapa saya bilang masih lanjut naik lagi? Karena trennya masih uptrend untuk 1-2 bulan terakhir, ya trennya masih uptrend. Makanya di sini saya menganalisa harga ini masih besar potensinya akan lanjut naik lagi, ya karena trennya masih uptrend. Oke, itu kalau kita lihat di daily. Nah, sementara kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil lagi, kalau kita fokus ke pergerakan harga di minggu ini itu yang di sini ya, yang di sini minggu ini, nih pergerakan harga dari sini ke sini, itu pergerakan minggu ini terlihat harga ini masih dalam kondisi downtrend. Nah, kalau range waktu analisa kita perkecil lagi, harga ini terlihat masih dalam kondisi downtrend. Ya, ini sempat koreksi kecil, dia turun. Level resisten, level support masih terbentuk semakin rendah dari waktu ke waktu. Dan kita bisa lihat di sini, support sebelumnya ini masih belum berhasil ditembus, walaupun minggu ini harga ini kuat bergerak turun ya. Ini awal mula kenaikan harga di sini ya, sebelum dia koreksi lagi turun, ini masih belum berhasil ditembus. Dan juga level ini merupakan level Fibonacci 618 yang kita tadi ukur di time frame daily. Nah, kalau saya di kondisi seperti ini ya, analisanya kita bisa pakai acuan level ini atau kondisi sideways-nya di sini. Ini kan sempat sideways. Nah, sempat sideways. Di sini kan sempat sideways. Ya. Kita bisa pakai toleransi support sebelumnya lagi. Di sini ada support, kita pakai supportnya di sini ya. Untuk acuan, selama supportnya ini belum ditembus oleh pergerakan harga saat ini, kemungkinan untuk memantul naik lagi ini masih cukup besar. Memantul naik bukan hanya untuk koreksi dia lanjut turun lagi, tapi bisa saja ya pantulan naiknya itu untuk mengkonfirmasi tren minggu ini berganti ke uptrend. Karena apa? Karena tren besarnya masih naik. Ya, jadi untuk NZD USD seperti itu. Nih, kita bisa tandai level ini. Nah, jadi kalau area ini belum ditembus nih, ini masih cukup besar kemungkinan harga akan lanjut naik lagi. Tapi kalau ditembus, kalau berhasil nembus, ya harga turun nih, misalkan tembus di level 0.61652 nih, ditembus nih. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kemungkinannya masih akan lanjut turun dan bisa sampai support trendline yang warna biru ini. Sebelum apa? Sebelum ada pantulan naik lagi. Nah, pantulan naiknya apakah dia akan lanjut uptrend 2 bulan terakhir atau hanya koreksi? Ya nanti kita pantau lagi ya, kita update lagi analisanya. Seperti itu. Jadi plannya kurang lebih seperti ini. Ya kalau ini break lebih baik wait and see dulu, antara dia bisa jadi sideways, ya lanjut sideways di range yang cukup besar, atau bahkan dia bisa aja nih awal mula tren besarnya yang awalnya uptrend dia ganti downtrend. Ya, seperti itu. Ini malah banyak banget yang request analisa ini. Saya balik ke teman-teman deh. Untuk hari ini saya balik ke teman-teman. Kita mau bahas analisa banyak pair atau mau bahas teknik pivot point? Nah, saya nyesuaiin teman-teman aja, pinginnya gimana? Ayo.
Ini sambil saya lanjut ya. Ini NZD USD. Ini NZD USD. Analisa aja. Analisa aja. Yang lainnya gimana? Nih ada satu suara tuh lantang, analisa aja. Nah ini pada minta pivot point. Coba di ini deh di kolom chat. Banyakan yang analisa apa yang pivot point? Saya menyesuaikan. Ya saya menyesuaikan karena ketika kadang kita share analisa pivot point pada penasaran nih caranya gimana. Kalau mau request analisa saya ngikut nggak masalah nih NZD USD kita sambil ke USD JPY ya. Imbang kayaknya ini. Iya bimbang kayaknya. Nah ini pada antara imbang sama bimbang ya. Itu bentar buka USD JPY. Nih. Mana yang komentar pivot ada 1, 2, 3, 4 ada 4 orang yang pingin analisa. Yang pingin analisa 1, 2, 3. Yang udah bilang pivot udah sekali aja. Ini mah satu orang bilang pivotnya 3 kali. Wah, udah agak karuan ini. Udah cukup. Dua-duanya waktunya nggak nyampe, bisa 3 jam lebih nanti. Ini makanya kalau mau request analisa saya batasin sampai tadi terakhir GBP USD udah. Habis itu kita ke pivot point. Tapi kalau memang mau fokusnya ke analisa aja, banyak pair nih dianalisa semua kayak biasanya. Kita maksimalin 1-2 jam analisa market, ya udah analisa aja. Gitu. Oke, USD JPY ya, sambil ke USD JPY. Silakan teman-teman kalau masih mau vote. Oke, USD JPY. Ini cukup menarik juga USD JPY. Harga balik mantul naik lagi cukup kuat kenaikannya ya. Kalau dari analisa kita lihat di time frame daily ya. Trennya saat ini masih bisa kita katakan harga bergerak dalam kondisi uptrend. Kenapa masih bisa dikatakan sebagai kondisi uptrend? Karena belum ada suatu konfirmasi harga bergerak downtrend. Downtrend itu punya level support dan resisten ya minimal dua level support, 2 level resisten yang semakin turun. Nah, kenapa saya masih katakan ini sebagai uptrend? Karena kalau kita lihat, kita ambil gambaran besar pergerakan harganya masih seperti ini. Supportnya konfirmasi nih terbentuk lebih rendah, tapi resistennya belum terbentuk, jadi belum valid kita katakan ini sebagai downtrend atau pergantian tren ya, belum valid. Cuman bisa saja ini menginformasikan awal mula, bisa saja ini menjadi awal mula pergantian tren. Nah, kalau awal mula pergantian tren, tandanya apa? Ini tadi supportnya terbentuk lebih rendah dari sebelumnya. Terus kalau mau cari tahu pergantian trennya gimana? Kita bisa coba tarik Fibonacci ya. Kalau memang ini ganti tren, nah berarti kan kenaikannya hanya untuk koreksi. Nah, koreksinya kemana? Bisa pakai acuan level Fibonacci 50618. Jadi kita bisa tandai di sini sebagai area resisten yang mana menjadi target kenaikannya kalau harga ini memang masih kuat turun untuk ganti tren. Ya, ganti tren dari uptrend dia ke downtrend. Nah, jadi walaupun di level ini mungkin nggak di level saat ini ya, tidak ada acuan resisten yang cukup kuat ya. Misalkan ini nggak ada misalkan. Walaupun nggak ada, ini bisa jadi resisten yang baru.
target resisten yang baru yang didapat dari penarikan Fibonacci. Tuh. Dan kebetulan yang kita lihat di sini, nah level ini ya, area-area ini konfirmasi juga ini, terkonfirmasi sebagai area resisten yang cukup kuat. Ya, jadi kalau saya lihat UJ ini, kita bisa tandai seperti ini untuk melihat kalau ini tidak berhasil ditembus. Nah, ini kita bisa nanti ke time frame H4 untuk lihat lebih detail lagi. Nah, ini malah pas banget ini di time frame H4 kelihatan nih. Support. Ya, ini bisa jadi area resisten. Selama level ini belum ditembus 142.075 untuk saat ini masih besar kemungkinan harga akan lanjut turun lagi. Dan bisa saja ya turunnya ini tidak hanya untuk koreksi dia lanjut naik lagi, tapi untuk dia lanjut downtrend. Ya, seperti itu. Analisanya seperti itu. Kalau di daily ini kemarin teman-teman yang mungkin memperhatikan outlook, kita juga gambar di sini sebagai area support yang cukup kuat ya. Nah, dan ternyata harga berhasil mantul naik. Nih. Ya, gambarannya untuk saat ini seperti itu kalau dari saya. Dan kita harus bisa menyesuaikan juga nih. Nah, menyesuaikan dalam artian gimana? Range-nya range pergerakan harga lagi lebar-lebar nih ini. Di sini kan dia turun sekitar ya katakanlah 7.000 poin ya. Turun 7.000 poin hampir tanpa koreksi. Ya, jadi kalau naik atau turunnya nanti range-nya ya, kenaikannya penurunannya di range 7.000 poin atau kurang lebih separuhnya lah. 7.000 berarti 3.500-an itu masih terbilang wajar. Ya, teman-teman harus menyesuaikan juga kalau trading manual seperti itu. Karena apa ya? Ini pergerakan harganya memang range-nya lagi lebar-lebar nih. Tuh. Sementara kalau kita lihat di minggu ini ya, itu untuk jangka panjangnya seperti itu analisa saya. Jadi ada kemungkinan masih akan lanjut turun, atau kalau dia berhasil break level 142 ini ya berarti bisa meneruskan tren jangka panjangnya uptrend, dan kenaikannya ya kalau kita bicara jangka panjang bisa sampai ini lagi ya, high sebelumnya lagi, bisa sampai high sebelumnya lagi bahkan lebih tinggi ya. Nah, sementara kalau bicarain minggu ini kelihatan nih harga kuat naik, yang mana sebelumnya di area-area ini ya sempat kemarin kita bahas juga ada inverse head and shoulder gagal terbentuk, dia diikuti rising wedge, sempat turun juga akhirnya naik ya, cenderung sideways di sini sampai akhirnya harga terkonfirmasi nih bergerak dalam kondisi uptrend. Nah, pergerakannya saya rasa cukup cantik juga ini. Ini mulai turun lagi. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Untuk saat ini sih kalau dari saya masih berpotensi turun. Cuman ini kalau awal mula pergantian tren seperti ini, kita ada baiknya tunggu konfirmasi dulu. Yang mana saat ini kalau kita di daily kita belum ada konfirmasi tambahan. Kalau di H4 ini juga belum ada. Ya, H4 belum ada. Di H1 ini udah mulai kelihatan harga balik arah. Ya, harga balik arah. Ini kalau kita turun sampai ke time frame M30 malah ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, konfirmasi harga ini lanjut naik malah kelihatan lebih jelas lagi nih. Harga naik, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Sebelum break sempat ada koreksi kecil dulu. Nah, dia naik. Kalau di time frame M30 ini saya rasa udah ada konfirmasi cukup bagus ya. Jadi bisa pakai referensinya ini, kalau break
Ya kalau break ini bisa jadi satu konfirmasi ke depannya dia masih akan lanjut turun cukup jauh. Cukup jauhnya bisa sampai mana? Kita bisa langsung aja tandai resisten sebelumnya. Ini bisa jadi target penurunannya. Untuk USD JPY seperti itu sih. Oke ya. USD JPY. Malam Bos Putu Edi, nggak apa-apa telat. Analisa pivot. Sama kuatnya ini, pivot, analisa pivot. Sama-sama Bos Poni, semoga membantu analisanya. Cuman untuk ini baiknya tunggu dulu ya, tunggu break dulu. Karena ini kan masih kuat naik, terus bisa aja habis dia naik bentuk bullish penan ya, bullish penan, bisa aja nih bentuk penan lagi, bisa aja, atau malah dia double top. Nah, mending tunggu konfirmasi dulu dia memang break atau ternyata dia mantul naik lagi, karena kita perlu ingat ini time frame kecil, jadi kadang banyak false signalnya, seolah-olah mau jadi double top tapi gagal. Contoh di sini ini seolah-olah awalnya mau jadi double top, dia sideways ya, walaupun sama-sama berhasil turun ya, tapi kan informasinya udah salah. Saat kita lihat ini jadi double top, dia berpotensi turun, ternyata sideways ya. Ini pas dia break support turun ya, kalau break resisten, nah dia naik, jadi polanya gagal terbentuk tuh. Nah, ini malah udah break ya, dia udah break nih. Apa mau diambil nih peluangnya, cuman stop lossnya agak panjang ya. Trading plan-nya mungkin bisa seperti ini sih. Coba kita lihat. Menurut teman-teman gimana nih peluangnya? Oke nggak ini? Mungkin untuk pivot point-nya next time ya. Next time saya akan info dulu kalau misalkan mau bahas pivot point, baru nanti kita bahas. Karena malam ini banyak juga yang request analisa, jadi pivot point-nya saya skip dulu. Saya mohon maaf untuk teman-teman yang pingin hari ini pivot point ya. Di next saja. Di next webinar kita bahas pivot point. Ini karena udah feel analisa nih. Tadi awalnya feel mau sharing pivot point, udah bahas market jadi asik di market ini. Gimana nih UJ, mau diambil nggak nih? M30 dia mulai break. Ini sih kalau kita ukur yang di sini, tidak ada yang berkomentar. Kalau enggak saya skip dulu ya. Cuman kalau saya lihatnya ini masih bisa turun sih, masih bisa turun.
Saya sambil next lagi ya. Saya sambil next lagi. Tadi apa tadi? GBP USD. Kita ke GBP USD. GBP USD. Nah, ini GBP USD juga cukup menarik nih. GBP USD kalau kita lihat di H1 tadi siang saya live TikTok itu ada yang bilang ini divergent, dan saya juga lihatnya ini tadi bisa jadi divergent nih. Supportnya turun, dia yang di sini naik. Cuman apa? Cuman gagal terbentuk. Ya, harga masih kuat turun. Dan ini kalau kita lihat di time frame H1 ya, H4 atau H1 bisa. Saya gambar pakai trendline aja deh. Kalau pakai panahnya di Zoom meeting itu pas saya geser chartnya panahnya nggak ikut kegeser. Nah, ini yang saya lihat ya. Kalau di GBP USD ini yang saya lihat. Kalau di GBP USD ini yang saya lihat. Ini bisa jadi perhatian juga nih. Setelah harga drop ya, harga drop di sini mulai ada koreksi-koreksi kecil. Tapi masih dalam kondisi downtrend. Yang mana untuk 3 hari terakhir di sini ini dari polanya bisa saja membentuk ya, bisa saja membentuk pola falling wedge. Kalau ini mulai membentuk swing low yang baru, swing low yang baru itu bisa bermacam-macam dilihat dari pola candlenya ya, bisa bermacam-macam formasi pembentukan polanya. Tapi kalau misalkan nih harga misalkan nih bearish, masih bearish candle, terus ada bullish candlestick di sini naik. Nah, kalau mulai membentuk swing low yang baru di level ini ya, dia mulai naik. Ini bisa semakin kuat konfirmasinya kalau ini kedepannya bisa membentuk pola falling wedge. Ya, dan kalau berhasil break resisten trendline dari polanya saat ini yang 3 hari terakhir ini ya, dari pembentukan 3 hari terakhir ini, nanti kita bisa ambil peluang buy. Nah, kalau mau ngambil peluang berdasarkan pola falling wedge yang memang terkonfirmasi. Kadang kalau saya pribadi pun ya sering nyolong entry duluan. Jadi ketika harga mulai membentuk swing low yang baru, ya ini kita bisa masuk sini, stop lossnya bisa pendek. Tapi perlu konfirmasi formasi candlestick dulu yang berhasil terbentuk di sini, membentuk awal mula pantulan harga, awal mula pembalikan harga. Itu. Nih GBP USD. Dan kita bisa lihat di sini juga kenapa saya di GBP USD ini bilang ada falling wedge, kemungkinannya cukup besar untuk pembentukan pola falling wedge karena trennya di sini juga masih dalam kondisi uptrend. Nih, tren beberapa bulan terakhir ini masih dalam kondisi uptrend. Dan level saat ini level resisten yang bisa aja jadi support. Resisten become support. Nah, awal mula kenaikannya tadi di time frame H1 bisa jadi ada pola falling wedge. Ya, pola falling wedge sebagai awal mula pembalikan arah harga. Yang awalnya turun dia berbalik naik. Atau kalau kita bicara tren ya dia meneruskan trennya, uptrend. Lanjut naik lagi. Untuk GBP USD seperti itu. Walaupun kalau kita lihat lebih detail ya, ini sebenarnya udah mulai ditembus ini. Ya, area resisten become supportnya kan ada di sini ya. Ini udah mulai ditembus. Kalau saya akan pakai ini
level supportnya di sini. Ya, kalau belum berhasil break level supportnya di sini, masih besar kemungkinan harga untuk berbalik naik meneruskan trennya. Tapi kalau break ternyata turun nih, break support dari 3 hari terakhir di break, ditembus, ya support trennya tembus, terus masih lanjut turun ke sini, masih tembus lagi. Nah ini bisa aja nih, dia masih akan lanjut turun cukup jauh. Bisa jadi ngejar support sebelumnya lagi di sini. Itu. Kalau GBP USD mungkin itu sih. Ini kita kalau mengukur Fibonacci ya, kalau mengukur Fibonacci ini juga masih level Fibonacci. Nih, level Fibonacci-nya masih di sini malah. 618-nya golden ratio-nya masih di harga 1.27 1.2800 lah di area itu. Harga ini masih kuat turun juga, jadi lebih baik tunggu konfirmasi sih. Tunggu konfirmasi, harga ini mulai membentuk swing low yang baru. Mungkin gitu sih untuk GBP USD ya. GBP USD seperti itu. Oke, saya akan lanjut bahas analisa ya GBP USD. CHF JPY boleh, CHF JPY. CHF JPY. Trennya masih naik. Trennya masih naik, uptrend. Kalau kita lihat di H4 ya, terakhir break resistennya di sini. Sorry, ini di daily ya, kita bisa lihat terakhir resisten sebelumnya ditembus. Bisa dibilang nih resisten become support, harga naik lagi. Di H4 bisa dilihat lebih detail lagi pergerakannya. Ya seperti ini. Trennya masih naik. Ini kemarin sempat ada tanda sih, sebenarnya ini kan resisten ya, harga naik ke sini turun. Nah kemarin ini di area resisten ya sempat pergerakan harganya sempat seperti membentuk pola rising wedge yang berpotensi jadi double top juga. Sorry, ini meleset. Yang berpotensi membentuk pola double top juga ya, cuman gagal ya. Gagal turun, harga naik lagi, break resisten, koreksi, resisten become support, harga naik. Untuk tren 2 minggu terakhir ya, 1-2 minggu terakhir masih uptrend, harga masih kuat naik. Kita bisa hubungkan seperti ini ya, support, support, support. Kalau level resistennya, bentar, saya gambar pakai trendline aja. Support, sini support ya, kita hubungkan level-level supportnya. Kalau resisten, kita akan pakai acuan ini. Jadi ini salah satu pola pelebaran juga ya, pergerakan harganya melebar. Yang awalnya sini, sorry, ini saya hitung sebagai satu gerakan ya. Terus dia ke sini dia, nah koreksi ke sini, mulai turun lagi. Ini kondisinya mirip kayak USD JPY tadi sih. Kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil lagi M30, nah kondisinya mirip kayak USD JPY tadi. Ini bisa aja nih ya, kalau ini break ya, ini bisa jadi konfirmasi harga dia akan koreksi turun cukup jauh. Ya, entah ini hanya sebagai koreksi atau bisa aja dia mengalami penurunan jauh ya, nggak cuman koreksi kecil dia naik lagi, tapi bisa turun cukup jauh.
Ini kita bisa tandai level low sebelumnya di time frame M30. Ini kalau ditembus bisa jadi konfirmasi kita nge-sell. Terbilangnya peluangnya counter trend kalau kita nge-sell ya. Tapi saya rasa konfirmasinya cukup bagus untuk penempatan TPSL juga kita nggak perlu bingung, kita bisa taruh stop loss-nya seperti ini. Taruh aja di high sebelumnya. Karena apa? Karena kalau misalkan harga naik lagi ke high tersebut, ya berarti gagal koreksi turun, harga ini masih kuat naik. Nah, untuk penurunannya kita bisa pakai Fibonacci 1618 ya. Kalau terlalu pendek ini kita bisa sesuaikan dengan target berikutnya. Ya, kita bisa katakanlah nih harga naik, turun ke sini, naik ke sini. Dia koreksi turun ya. Kalau koreksi turun, kita bisa tarik juga Fibonacci-nya dari sini ya ke sini. Jadi bisa aja nih koreksinya sampai area ini. Ini jadi target. Nih. Ya di area inilah. Atau kalau misalkan nggak mau terlalu jauh, ini juga bisa ya. Ini sama tadi ya, level 618 ya. Nih target penurunannya antara kita mau pakai ini ya di sini atau kita pakai yang agak jauh. Nih ini CHF JPY ya. Kalau pandangan saya untuk CHF JPY seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang punya sudut pandang berbeda? Sharing aja nggak masalah. CHF JPY. Habis ini kita ke CAD CHF sama Euro GBP ya. Gold ada peluang nggak? Gold tadi kayaknya udah belum ya? Saya lupa malah. Gold ada peluang nggak? Kalau gold sebenarnya kondisinya mirip kayak GBP USD ya tadi. Nih, ini saya masih menunggu ini, menunggu konfirmasi juga. Ini kalau kita lihat, bentar. Tadi kita gambar dulu ya. Atau kita pakai yang baru aja, simbolnya yang baru nih. Ini bentar, saya cari yang titik pantulannya paling banyak dan yang paling presisi sih. Ini ke sini. Kalau yang saya lihat seperti ini ya, pola penurunannya ini bisa aja membentuk pola falling wedge ya. Bisa aja membentuk pola falling wedge. Ditambah kalau kita perhatikan trennya masih naik. Ya, jadi kemungkinan besar penurunannya ini untuk koreksi, yang mana koreksinya membentuk pola falling wedge sebelum harga ini lanjut naik lagi. Dan kalau kita lihat ini resisten ya, berpotensi jadi resisten become support. Ya, jadi masih besar kemungkinan harga ini akan lanjut naik lagi. Ya, yang saya lihat seperti itu untuk gold. Nih, ini menjadi level yang penting juga nih. Kalau kita mau lihat uptrendnya berakhir apa enggaknya ya level ini acuannya.
harga ini perlu break level ini untuk kita katakan oke, trend uptrendnya ini mulai berakhir. Dia akan uptrend selama 3 minggu ini mulai berakhir dan dia mulai downtrend. Tapi kalau belum berhasil break level ini, ya ini masih mau turun ke sini pun kita masih katakan sebagai uptrend. Karena kecenderungan harga level support and resistennya masih semakin naik dari waktu ke waktu. Ya, seperti itu sih untuk gold. Kita bisa tunggu ini break dulu. Yang gatal tangan ini biasanya take risk-nya ini mana ini? Saya mau milih rectangle-nya malah keluar buy limit tadi. TP-nya bisa jauh sih. Antara kita mau pakai ini atau mau pakai di sini. Atau baiknya tunggu break dulu. Nah, itu kalau break ada konfirmasi tambahan. Jadi kita nggak terburu-buru entry seperti ini. Ya. Analisis sederhana, maksudnya analisis sederhana gimana? Kalau gold ini sih, kalau gold. Analisis sederhana maksudnya gimana nih? Ini statement, pertanyaan atau gimana nih? Ini juga masih di level 618 Fibonacci ya. Daily. Mungkin itu sih. Analisis sederhana untuk pemula. Oke, jadi gini. Ini sering saya bahas tadi siang pas live saya singgung juga sebenarnya. Nggak masalah, analisa sederhana untuk pemula. Jadi analisa, ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Analisa itu ada banyak sekali cara. Caranya melakukan analisa itu ada banyak sekali. Ya, ini sambil kita bahas. Jadi analisa itu kan tujuannya mencari peluang, mengetahui kemana harga akan bergerak. Potensinya ya, kita nggak bilang suatu kepastian, tapi potensi kemana harga akan bergerak. Nah, analisa ini dibagi dulu nih. Ini untuk teman-teman gambarannya, biar teman-teman punya gambaran soal analisa itu apa. Ini ada teknikal ya, kalau di trading futures, trading forex, teknikal, fundamental. Yang kita lakukan ini adalah analisa teknikal, dan analisa teknikal ini ada banyak sekali cara penerapannya, ada banyak sekali. Apa aja? Misalkan nih, kalau di NSFX ada teknik M30, ada teknik H4. Nah, ini saya jabarkan seperti ini biar teman-teman punya gambaran dulu. Analisa itu seperti apa? Kenapa kok ada banyak? Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah analisa. Yang salah ketika analisa itu nggak jelas. Alasan entry-nya nggak jelas, terus TPSL-nya nggak jelas, ya itu mungkin kalau saya bilang, ya itu nggak tepat, itu analisa yang nggak tepat gitu loh. Tapi kalau alasan entry-nya jelas, ya, terus dari TPSL-nya bisa menginformasikan dengan jelas, ya analisa tersebut kalau beda cara dengan analisa yang lain dan
beda hasil analisanya, yang satu buy, yang satu sell misalkan, sama-sama di gold, ya nggak masalah. Ya ini chart pattern atau chartis ya, chart pattern atau chartis. Terus misalkan tadi kita mau bahas pivot nggak jadi, pivot point misalkan, ya ini cara analisa, suatu cara untuk melakukan analisa, ada banyak banget. Nah kalau misalkan untuk pemula bingung nih mulai dari mana, sebenarnya ya kalau kita bicara basic secara keseluruhan, untuk melakukan analisa teknikal itu ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Ya, ini kalau saya tulis di sini tahapan analisa. Ini gambaran ketika kita melakukan analisa teknikal. Itu yang pertama. Nah, ini kemarin saya bahas. Yang pertama, pilih instrumen trading. Ya, kita harus pilih dulu instrumen tradingnya sebelum mulai analisa. Itu suatu yang pasti ya, kita mau tradingnya di instrumen apa, di pair apa, itu kita pilih dulu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah spreadnya. Kita bisa pilih spread yang dari instrumen trading yang punya spreadnya itu rendah. Rendah itu gimana patokannya? Kita bisa lihat yang 50 ke bawah itu masih oke. Untuk kita pilih, kita jadikan pilihan sebagai instrumen trading yang mau kita transaksikan. Ya, terus ini bisa jadi kita memperhatikan time frame. Ya, pilih time frame-nya. Kita mau terapkan analisa ini di time frame berapa? Kalau misalkan mau multi time frame seperti yang kita lakukan di sini, daily dilihat, H4 dilihat, H1 dilihat, nggak masalah. Ya, pilih time frame-nya. Mau di time frame berapa? Terus ini basicnya nih, lihat trend. Ya, kita mau melakukan analisa, ada baiknya kita tahu kecenderungan harga atau trennya itu seperti apa. Ya, trennya seperti apa. Dari sini kita bisa tahu trennya ketahuan ya. Dari sini kita bisa tahu kita mau ngapain. Jenis transaksinya mau apa. Kalau kecenderungan naik, ya ada baiknya kita nyari buy. Masalah nggak nyari sell, nggak masalah. Tapi ada baiknya kita nyari buy. Paling nggak kita nggak bingung lagi, oh trennya cenderung naik, ya carinya buy aja. Terus ngapain lagi kalau udah tahu kita transaksinya buy dan sell. Nah, atau ini SNR. Kalau kita udah tahu, oke, saya mau nge-buy, trennya cenderung naik, saya mau nge-buy. Nah, pertanyaan berikutnya kan, nge-buy-nya mau di level berapa? Ini kita sebenarnya bicara soal support and resistance. Ya, kalau kita mau nge-buy, ada baiknya kita nge-buy di level support atau kita nge-buy ketika breakout. Ya. Kalau mau nge-sell, ya nge-sell-nya di resisten atau ketika break support. Itu patokannya itu, mau apapun tekniknya, saya rasa patokannya itu. Nggak mungkin kita nge-buy-nya ketika pas nyentuh di resisten ini, ada konfirmasi akan berbalik turun, kita nge-buy. Ya, saya rasa nggak mungkin seperti itu. Nah, itu menurut saya analisa yang salah. Tahu potensinya turun malah nge-buy. Ya, terus kalau kita udah tahu level entry-nya di mana, ini bisa cari konfirmasi bahwa oke, ini peluang sell-nya untuk diambil nih peluang yang bagus, atau peluang buy-nya ini peluang yang bagus. Baru terakhir ini jangan sampai lupa ya, exit plan. Exit plan ini berbicara soal TP dan SL. Cara-cara analisa itu sebenarnya paduan dari semua ini.
kita pilih instrumen trading, pilih time frame-nya, tren segala macam sampai akhirnya kita menentukan TP dan SL. Ini. Nah, ini menurut saya dan saya banyak sharing ya. Trader A, trader B, trader C, teman-teman yang baru mulai trading, baik itu mungkin yang tadi tanya Bos Miftah misalkan atau teman-teman yang lainnya, bisa saja menganggap oh cara ini gampang, cara ini susah, cara ini yang saya bisa terima. Ya, saya nggak bisa klaim nih, misalkan saya bilang teknik M30 itu gampang banget. Teknik H4 ini susah banget. Bisa jadi buat saya teknik M30 gampang. Mungkin buat teman-teman yang lainnya ya sebagian ini susah dimengerti. Susah untuk diterapkan atau dipakai. Bisa jadi malah teknik H4 yang misalkan nih menurut saya susah, menurut teman-teman malah gampang. Bahkan ada yang lebih suka malah pakainya chart pattern. Karena apa? Karena saya nggak suka pakai indikator, saya nggak suka pakai alat bantu analisa. Saya sukanya lihat market polosan seperti ini. Dan lebih enjoy, lebih gampang analisa. Akhirnya apa? Bilang chart pattern ini lebih gampang. Atau misalkan versi saya lebih gampang pivot point karena apa? Karena udah ada level garis-garisnya. Udah ada garis-garisnya, kita tinggal acuan aja ini garis support, garis resisten, udah ada tulisannya juga. Jadi tinggal kita lihat nih harga nyentuh support atau nyentuh resisten. Nah, lebih gampang lagi ini kalau versi saya, tapi belum tentu versi teman-teman ini termasuk suatu cara yang mudah untuk diterapkan ya. Jadi kalau bicarain ajarin analisa cara gampang ya kita harus belajar pelan-pelan dan mencari tahu yang mana yang bisa kita pakai, cocok kita pakai, dan menurut kita gampang untuk diterapkan. Nah, kita memang lebih sering bahasnya yang chartis seperti ini. Nanti kalau mau diagendakan ya seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kan pada mau analisa aja nih. Nah, sambil kita mungkin sharing-sharing seperti ini ya. Yang next kalau kita mau agendakan untuk yang pivot point ya jangan sampai ketinggalan. Kita bisa agendakan di minggu depan ya. Ini saya udah info dulu nih buat yang join hari ini. Jadi minggu depan oke, kita agendakan, kita bahas salah satu cara kita dalam mencari peluang, dalam melakukan analisa. Menggunakan apa? Acuannya menggunakan pivot point. Ya, seperti itu. Itu ya Bos Miftah, semoga menjawab. Kalau untuk sesi belajarnya ya minggu depan kita agendakan untuk pivot point dulu. Minggu depannya lagi kita mau agendakan untuk teknik H4 atau M30 nggak masalah. Silahkan kalau misalkan teman-teman ada kendala, mau request, mau disampaikan seperti Bos Miftah ini, saya juga justru itu luar biasa. Berani menyampaikan kendala yang dialami. Oke ya. Besok kita minggu depan kita agendakan. Oke, sambil kita lanjut analisa lagi ya. Ini balik ke chartis. Nah, mungkin gini pertanyaannya juga, kenapa kok pakai chartis? Kenapa kok nggak pakai MA, teknik H4, teknik M30 atau pivot point? Karena ini alasannya. Karena kalau kita bicara soal sistem trading ya, sistem trading pivot point, teknik H4, teknik M30, kita ini fokus mencari peluang dengan satu cara aja. Nah, ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya Bos Miftah yang nyari cara analisa yang simple. Nah, beda halnya dengan chartis seperti ini yang bisa diterapkan di M15, bisa di M30, bisa di H4, bisa di daily, bisa di weekly pun nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan teknik M30 kita nggak bisa nih terapkan di weekly, daily atau H4. Bisanya ya khusus untuk teknik time frame-nya M30. Itu. Kalau kita analisanya fokus hanya M30 ya nggak bisa melihat pergerakan harga secara keseluruhannya seperti apa serta potensi kedepannya itu seperti apa.
Ya, teknik M30 bisanya melihat, oh ini ada peluang apa enggak, peluangnya kapan dan di mana yang bisa kita ambil, udah. Ya, seperti itu. Beda halnya dengan kita tadi tarik Fibonacci, berpotensi ini trennya masih naik, berpotensi turun dulu ke area berapa, nanti ada kemungkinan akan naik gitu ya. Kalau statis bisa lebih luas seperti itu. Oke, sambil kita lanjut lagi ya, silahkan kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan nanti disampaikan aja. Sambil saya bahas ini di gold tadi CAD CHF-nya kelompatan nih, kita coba buka CAD CHF. CAD CHF. CAD CHF. Ini kalau nggak salah ini kan jadi signal juga ya CAD CHF. Cuman udah kena target pertamanya. Nah, dia harga mulai turun lagi. Signalnya kan yang tadi yang ini ya. Harga mulai turun lagi. Nah, kenapa kita nge-buy ada tadi rekomendasi di take profit di target pertamanya? Karena ini kalau kita bicara peluang di CAD CHF ya, kita alasannya ya karena kita mempertimbangkan trennya saat itu. Harga di sini ya mulai memantul naiknya karena ada support nih. Kita lihat ada support. Harga menyentuh level support. Ya, kita ngambil buy sebelum itu karena harga menyentuh level support dan ada konfirmasi dari candlestick-nya ya, dari pola candlestick-nya ini ada konfirmasi akan terjadinya pembalikan arah harga atau pantulan naik. Nah, cuman kan kita harus tahu ini trennya jangka panjang downtrend. Terus tren sebelumnya juga kuat turun ya. Ini juga trennya kuat turun. Jadi kalau kita mau nge-buy, nah ini pentingnya kita tahu tren. Kalau kita mau melakukan transaksi buy, kita tahu trennya kuat turun, masalah nggak masalah selama konfirmasinya jelas dan alasannya kuat. Tapi kita harus tahu nih, kalau mau nge-buy ya take profitnya jangan jauh-jauh. Jangan sampai take profitnya di sini atau bahkan mungkin di level ini misalkan. Nah, kalau mau take profit yang jauh di sini, di atas ini atau di atas ini, yang jadi acuan take profit, yang jadi pertanyaan, ini kan trennya turun. Kenapa take profitnya sangat jauh sampai resisten sebelumnya? Apakah kenaikannya ini menginformasikan terjadinya pembalikan tren atau gimana? Gitu. Oleh karena itu, kalau mau counter trend ya, stop loss-nya jangan jauh-jauh, take profit-nya juga disesuaikan, jangan jauh-jauh juga. Karena apa? Karena trennya turun, jadi kenaikannya ini kemungkinan besar hanya untuk koreksi sebelum harga turun lagi. Kenapa kok harga turun lagi? Karena trennya turun. Karena kecenderungan harga masih cenderung bergerak turun. Seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Nih. Cuman kalau lihat di CAD CHF ya, melanjutkan CAD CHF, harga drop, ini mulai naik. Apakah masih ada kemungkinan akan naik? Kita bisa lihat di H4 untuk lebih detailnya lagi. Nah, pergerakan harga kan kemarin di sini ada level support, jadi resisten. Ini bisa jadi support yang cukup kuat juga. Ya, di level ini. Terus kalau melihat pergerakan harganya, harga naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, dia turun ke sini. Kalau tren minggu ini sih ya, tren minggu ini masih ada potensi cukup kuat, dia akan memantul naik lagi. Ya, kita bisa pakai acuan ya, untuk pantulan harganya bisa pakai acuan level ini. Resisten become support, dan level ini sebagai acuan untuk melihat apakah kedepannya masih kuat naik atau enggak. Selama belum break level di sini, ya ini yang saya lihat, selama belum break level ini di sini, harga ini masih berpotensi kuat untuk dia masih lanjut naik.
Ya, cuman kita harus tahu trennya turun ya, kenaikannya bisa aja untuk koreksi dia turun lagi. Bisa pakai acuan level ini. Selama belum break ini, maka kedepannya masih ada kemungkinan dia akan naik lagi. Tapi kalau break, ya berarti dia kemungkinan besar akan lanjut downtrend dan bisa lanjut turun cukup jauh karena trennya downtrend. Ya, gambarannya untuk saat ini seperti itu. Nah, kemungkinan pantulan harganya kalau nggak di sini ya, kalau nggak di level ini ya kemungkinan dia akan turun ya. Selama nggak break ini dia masih bisa memantul naik, masih ada kemungkinan kuat dia akan berbalik naik lagi. Mungkin itu sih untuk CAD CHF. Ada yang mau ditanyain CAD CHF? Kalau udah oke, saya ke Euro GBP. Oke. Sambil saya lanjut lagi ke Euro GBP. Euro GBP. Euro GBP ini tadi siang sempat saya singgung juga Euro GBP. Jadi setelah harga turun, terus dia naik. Nah, ini cukup menarik ya. Kalau kita di kondisi terkininya kita hubungkan support and resistance-nya, ini bisa kita ambil seperti ini. Ini kalau yang saya lihat ya. Nah, ini kalau yang saya lihat seperti ini. Nih. Dan di sini kita bisa lihat ini candle bearish sebelumnya itu membentuk candle shooting star. Ya, membentuk candle shooting star. Yang mana ini bisa menjadi suatu konfirmasi akan terjadinya pembalikan arah harga yang awalnya naik dia berbalik turun. Ya, bisa jadi suatu konfirmasi pembalikan arah harga. Dan kita bisa lihat di time frame H4 harga ini naik, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Ini sebelumnya ya, kalau kita bicara pola sebelumnya ini bisa kita katakan sebagai pola double top. Sempat turun dikit, ternyata harga kembali koreksi naik. Kembali bergerak naik dia. Ya, tapi untuk saat ini masih bisa beracuan resisten sebelumnya di sini. Ya. Selama harga belum break resistennya di sini, ini masih besar kemungkinannya untuk lanjut turun lagi. Masih bisa untuk lanjut turun lagi. Sampai mana? Ini kalau misalkan lanjut dia mantul turun lagi ya. Ini kita bisa ukur Fibonacci seperti ini, bisa sampai sini. Ya, bisa sampai area ini. Nih, ini untuk Euro GBP. Jadi gambarannya seperti itu. Mungkin Oke, masuk. Masuk ya. Ya, gambarannya seperti itu untuk Euro GBP. Nih. Ya di daily karena Soalnya di daily kalau Euro GBP kan coba 30 menit bos. ini ya. Gini M30. Elah tusuk sate itu.
Tusuk tinggal sate. nunggu konfirmasi. Tusuk sate gimana maksudnya? Itu harga terakhir Harga terakhir yang ini. iya, itu kan. Terus saya tadi juga coba ngukur, itu kan dia retracement di di 618 itu. Kalau tarik Fibo dari high sebelumnya ya? yang kiri itu, terus ke bawah. Ah, bukan yang kiri atas, Bos. Yang kayak membentuk Oh, double top ini. itu loh, Bos. Oh, ini. Ah, itu. Oh, iya, Tarik ke iya, bawah. iya. Kan retrace di 618 kisaran situ. Ya, ini oke nih. Bisa jadi dia kesininya cuman koreksi. Makanya Ini tadi ada. saya pasang sel di situ. Oh, ya udah dapat sel duluan ya. Kita mau eksekusi juga nggak nih? Ini Iya, sharing dari Bos Hendrikus nih. Suka. itu Bos Anton tuh satu aja diisi, tolong. Ya, sukanya tusuk-tusuk ini. Ikut OP, kalau ikut OP mungkin setupnya kalau saya sih, atau Bos Hendrikus ada gambaran setupnya gimana? Kalau dari saya mungkin ini ya. Nah, entry-nya mungkin di area-area ini, stop loss-nya di sini 200 poin. Saya rasa 200 poin nggak jauh-jauh banget, bukan jarak yang terlalu jauh. TP-nya kalau mau cari yang dekat ya support sebelumnya jadi acuan target. Ya ini bisa jadi target penurunan pertamanya, atau kalau mau yang lebih jauh ya di sini. Setupnya jadi seperti ini sih. Mau diambil? Ya, itu untuk jangka panjang nggak apa-apa sih, Bos. Untuk sementara pakai yang tadi aja dulu nggak apa-apa. Yang support sebelumnya. Nanti tinggal Support menyesuaikan sebelumnya ya. aja sesuai kebutuhan. Oke, disclaimer saya ambil. Ikut Bos Hendrikus. Ini ya, TP-nya berarti di sini ya. Kita pakai kurang lebih 300 poin. Mungkin Bos Iko bisa bantu catat untuk TPSL-nya. Kita ambil. Karena sebelumnya ini sebelumnya bisa jadi ini ya, double bottom. Bisa jadi double bottom sebenarnya. Nah, cuman ini ada candle. Ya, soalnya analisis di grup sebelumnya kan double bottom itu. Bener. Ini bisa jadi double bottom. Nah, cuman ini keluar candle pembalikan nih. Ya kalau terus itu candle yang merah itu. Ini ya. Makanya langsung saya kepikiran, loh, kok di harian kok candlenya kemarin closingan seperti itu. Nah, terus saya cek time frame lebih rendah lagi, saya coba cari peluang di situ. Malah lihat kayak potensi double top sebelumnya, double top. Kan. Yes. Coba dia naik, saya cari retracement paling dekat mana? 618. Nah, baru masuk. Oke sih ini. Nah, cuman kalau dia ternyata masih lanjut naik, ya lebih baik kita nggak nge-sell lagi ya. Kita jangan terlalu hold terlalu panjang sell-nya, karena jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Berarti harga ini masih kuat naik, dan bisa kenaikannya ini bisa ngikuti double bottom-nya di sini. Nah, bisa ngikut double bottom-nya. Kalau ternyata harga ini hanya koreksi kecil terus dia naik lagi, bisa cukup jauh ini. Ini kalau double bottom di sini kita bisa ngukur gini. Nah, ini dapat level di sini. Ya, targetnya bisa aja ke sini dia. Ini kan ada area support and resistance yang cukup, menurut saya cukup kuat di sini. Dia naik turunnya cukup kuat di sini. Bisa ke sana lagi. Kalau memang high-nya ini di break, dia bisa naik ke area-area ini lagi.
sebelum nanti di area tersebut bisa aja ada koreksi turun. Itu. Mungkin gambarannya seperti itu sih. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Mau request mungkin 1-2 pair lagi. Kita lanjut lagi bahas. GBP AUD bos, udah belum tadi? GBP AUD belum sih. Boleh, habis ini kita ke GBP AUD ya. Boleh lah. Boleh. Bentar. Ini Bos Niko minta tolong signalnya di-share di grup. Oke. Oke, GBP AUD. Boleh ya, ini GBP AUD sebagai closing kita malam hari ini. H4 daily, H4. Ini sebenarnya cukup menarik juga ini GBP AUD. Dia turun, koreksi naik. Nih, kalau kita lihat polanya ya, harga ini kan naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Ini bisa dibilang sebagai head and shoulder. Ini headnya, ini shoulder, right shouldernya, shoulder keduanya. Neckline-nya yang ini, neckline dia udah break terus turun. Sekarang koreksi naik. Ini kalau di time frame H4 ya, kalau di time frame H4 kalau channel kurang cantik ya, dia tidak membentuk channel yang cukup rapi, tapi ini kalau kita hubungkan ini. Nah, channel. Saya malah lihatnya channel bos soalnya. Malah lihatnya channel ya. Tapi patokannya dari atas bos. Nah, itu ditarik baru yang bawah mengikuti saja. Bisa ini jadi channel. Karena kalau jadi channel ya. Nah, ini pertimbangannya. Kalau jadi channel memang kurang rapi. Ya, memang kurang rapi, benar. Cantik dia. Kalau yang garis merah ini dia pantulannya lebih banyak nih, di sini kena ya, di sini kena sama di sini kena. Sementara kalau kita pakai channel ya ini kita abaikan. Nah ini jadi pertimbangan nih, ini kena, ini pas tengah, ini dia offsetnya lumayan nih. Ya ini force breaknya lumayan nih. Betul sekali. Cuman sama sih, kita mau gambar channel atau tadi misalkan pakai tren itu, trennya kelihatan turun ya, masih terlihat trennya turun. Ini kalau kita ukur Fibonacci dia koreksi ke sini ya, 618 masih jadi target koreksi harga. Jadi area ini masih jadi area koreksi. Cuman kalau mau ini sebenarnya peluang sell lumayan ini. Di daily juga ini ya tadi head and shoulder-nya. Ini coba channelnya kita hapus dulu. Ini ininya kita hapus. Nah. Gimana nih? Ini juga mau kita ambil. Cuman stop loss-nya nih. Stop loss-nya yang jadi PR nih, mau stop loss di mana ini? Stop loss-nya apakah stop loss-nya agak tinggi bos nanti. Iya, ini stop loss-nya ini yang jadi PR. Apakah mau Salah pakai? Saya malah nunggu TP ya. Oh, nunggu TP. 118-nya aja mungkin.
Nunggu Kemudian TP. 48-nya kena, baru TP, baru saya rencana ambil sell limit di situ. Oke. Malah nunggu TP nih. Ini sih ya, ini mungkin jadi level cukup penting di sini nih. Ini jadi area cukup penting nih. Stop loss, kalau kita mau ngambil sell, stop loss mungkin bisa pakai ini. K1 di daily. Gimana ini? Menurut teman-teman gimana? Sebenarnya peluangnya oke juga ya, cuman stop loss-nya itu loh yang agak greget ini kalau kena stop loss. Kalau kita mau pakai ini 1000-an poin. Kalau kita mau taruh sini, Lumayan nih. iya. Kalau kita mau taruh sini juga masih kurang oke. Kurang oke-nya karena apa? Karena ini masih jadi area koreksi ya. Bisa aja ke sini dulu baru dia turun. Jadi kalau mau pasang stop loss mungkin lebih baik ditaruh di atasnya. Atau kalau Ya, saya limit pakai gimana 1000. bos? Sell limit sebenarnya oke juga sih, sell limit. Taruhnya di 618 ya, area-area situlah. Nah kalau taruh terus stop lossnya gimana kalau gitu enaknya kan? Nah ini malah Bos Yosep udah pasang duluan nih sell limit. Sell limitnya udah kepasang nih. Malah udah ngambil sell limit duluan ini. Mau sell limit, kalau saya skip dulu aja deh. Ini udah hari Jumat juga, lihat Senin sekalian. Karena gini, karena kalau memang dia naik dulu dia, saya lebih ini aja nanti menyesuaikan lagi kondisinya mau seperti apa. Ya, kondisinya mau seperti apa nanti ketika harga nyentuh di sini. Mungkin ketika harga mulai turun lagi bentuk swing high yang baru, saya baru masuk di situ. Kenapa nggak saya limit? Karena sekarang pun ini kan support ya ini kurang bagus tapi dia sempat koreksi dulu sebelum drop. Nah ini level saat ini tuh level support become resistant. Ya level support become resistant. Jadi trading plan-nya itu bisa untuk TP malah bisa agak jauh. Untuk TP malah bisa pakai level ini atau level bawahnya sini juga masih oke. Nih. Atau mau tunggu ke area ini dulu baru nanti pasang sell. Nih, trading plan-nya antara kita mau pakai yang ini ya ini kan jaraknya 700 poin. Ini kita tapi jarak 700 poin ini pas di level resisten nih. Ada baiknya kita lebihin dikit. Keberapa? Kalau saya lebih milih ke 1000 poin sekalian. Ya, toleransi di sini. Atau mau tunggu harga naik dulu, stop loss-nya kita pakai ini. Gitu sih. Kalau dari saya mungkin itu. Coba buat list dulu saja lah nanti buat besok Senin bisa jadi seperti apa pergerakannya nanti. Benar, bisa tunggu Senin juga. Kita udah ada gambaran kan hari ini seperti apa, besok tinggal kita pantau perkembangannya seperti apa. Benar banget. Ini 1000 poin. Lumayan ya 1000 poin nih, langsung 100 Pak. Iya itu lumayan tuh 1000 poin. Oke ya, mungkin seperti itu sih untuk malam hari ini. Bos Yosef malah udah mendahului nih. Bos Hendrik sudah gini-gini aja nih. Ini barusan tak close bos ya, sisa satu layer terakhir yang paling bawah. Santai saja. Udah di close ya, oke. Santai dulu, udah hari Jumat ya, udah Jumat malam. Besok Jangan Sabtu. lupa WD.
Ya, jangan lupa di WD kalau yang udah profit, besok Sabtu, Minggu, marketnya off, istirahat dulu. Lanjut lagi dimaksimalkan hari Senin, ya. Jalan-jalan dengan anak istri, jangan lupa. Tuh, pesannya tuh. Didengerin yang udah punya anak istri. Ya, weekend istirahat dulu ya. Oke. Mungkin malam hari ini seperti itu dulu ya, teman-teman. Thank you banget sudah nemenin saya sharing. Semoga sharingnya tadi bermanfaat. Banyak yang kita sharingkan malam hari ini. Kita jumpa lagi di hari Senin. Ya, kita jumpa lagi dengan kondisi maksimal di hari Senin. Oke? Oke, thank you banget. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri dulu. Happy weekend. NSFX. We trade better. Thank you. Thank you, thank you, thank you.